Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan mengadakan tentang podcast, yaitu tentang pembahasan bela negara. Tapi sebelumnya, kita akan perkenalan dulu, dimulai dari saya sendiri. Saya Bahtiar Bintoro Zanuardi, NIM D1210005. Ya, saya Deddy Saputra, NIM D1220110. Saya Jarna Finansa, NIM D1002285. Saya Ahmad Khairul Umar, NIM D1210013. Saya Christian Putra, NIM D100210163. Baik, dalam pembahasan kali ini yaitu mengenai topik bela negara. Bela negara bukan hanya sebuah slogan yang biasa kita ucapkan, tetapi bela negara adalah suatu ketahanan nasional yang dimiliki setiap bangsa, yang mana setiap ketahanan nasional itu harus kita jaga dan wajib sebagai warga negara Indonesia untuk menciptakan keamanan dan keharmonisan. Lalu bagaimana kira-kira cara kita menerapkan ketahanan nasional dan bela negara di negara Indonesia? Mungkin saya akan bertanya mengenai pendapat teman-teman di sini. Satu pertanyaan dulu mengenai bela negara, dimulai dari Mas Umam. Seberapa penting kira-kira Mas Umam tentang bela negara ini? Bela negara itu merupakan suatu hal yang sangat penting karena kita sebagai masyarakatnya sendiri, kita punya negara. Kita hidup di negara ini, kita harus jadi sosok yang wajib, hukumnya itu wajib untuk membela negara dari semua macam hal kerusakan dan juga mempertahankan ketahanan negara ini sendiri. Karena terlebih lagi kita sebagai mahasiswa itu harus sangat begitu cerdas dan juga harus menempatkan posisi dengan baik, di mana kita peduli dengan konsep bela negara, ketahanan negara ini. Misalnya mungkin kita sebagai mahasiswa itu tahu lah seperti apa itu wujud bela negara, misalnya itu seperti membayar pajak, kemudian kita belajar dengan sungguh-sungguh selama kita menuntut ilmu sebagai mahasiswa ini. Itu juga merupakan salah satu implementasi dari upaya bela negara, karena kita juga menjaga diri agar kita tidak tergoda ataupun menjadi generasi yang lebih maju dan lebih cerdas, sehingga dengan kecerdasan ini kita kembangkan untuk mewujudkan negara yang lebih makmur, kemudian juga ketahanan yang lebih maju, dan lewat hal tersebut upaya bela negara itu bisa terrealisasikan seperti itu, Mas. Ya, seperti yang kita ketahui ya, Mas. Untuk bela negara kita itu sebenarnya sudah punya instansi, yaitu TNI dan Polri. Itu adalah tugas utama mereka. Tetapi selain itu, setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan. Baik, selanjutnya kepada Mas Edgar. Kita kan tahu sekarang zamannya era modern ya. Internet itu bisa diakses oleh siapa saja dan dimanapun kita bisa mendapatkan sinyal. Dan anak kecil pun sekarang bisa main HP. Mengetahui sesuatu tersebut, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya budaya luar masuk ke dalam lingkup kita. Seperti halnya sekarang anak muda itu suka dengan K-pop atau musik barat. Bisa saja mereka melupakan kebudayaan kita yang asli. Bagaimana tanggapan Mas Edgar tentang banyak remaja yang suka K-pop dan budaya barat? Jadi tanggapan saya itu sebenarnya tidak apa-apa jika anak muda zaman sekarang lebih menyukai K-pop, tapi ya harus imbangi dengan musik-musik tradisional. Contohnya masih ada dangdut, campur sari dan lain-lain. Dan itu juga ya, lebih aku pengen ngomong Oke. tapi udah formal ya, Juga enggak kalah apa bisa asli. nggak kalah. Bagus.
Langsung sama jawaban ini ya? Iya, Nggak apa-apa. Langsung jawabannya. langsung ya. Jadi juga nggak kalah bagus dengan musik-musik K-pop ya. Terus generasi muda sekarang itu lebih suka main HP daripada mainan tradisional ya, contohnya apa ya, engklek, terus apa, ekran, lebih banyak lagi lah. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mencontohkan permainan-permainan tersebut kepada anak-anak zaman sekarang agar lebih menyukai permainan tradisional dibanding yang permainan modern. Sebenarnya tidak masalah ya jika kita menyukai K-pop ataupun musik barat, tetapi kita juga tahu bagaimana batasan kita terhadap suatu budaya, supaya budaya barat itu yang mana kurang sesuai dengan budaya kita sendiri, kita harus menjaga itu dan harus tetap menerapkan batasan supaya tidak terpengaruh dengan budaya lain. Gitu ya Mas Eko? Iya. Oke, pertanyaan yang terakhir mengenai bela negara. Sebagai suatu negara kita kan punya landasan dasar teori ya, dan landasan dasar ideologi yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pertanyaan yang terakhir, kira-kira apa makna Pancasila dan apa yang bisa kita terapkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai warga negara Indonesia, Mas? Oke, untuk saya akan mulai dari sila pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Untuk penerapan sila pertama yaitu kita bisa dengan menghormati agama orang lain, menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga, serta tidak malas dalam beribadah. Untuk penerapan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, penerapan yang bisa kita terapkan dari sila tersebut adalah menjaga kesempatan dan saling menghargai, tidak membeda-bedakan yang mampu dan kurang mampu, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Untuk sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia yang bisa kita terapkan yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, tidak membeda-bedakan teman, serta membantu teman yang sedang kesusahan. Yang keempat, yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita dapat menerapkan sila tersebut dengan cara tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta menghindari serta berlapang dada dalam menerima hasil musyawarah. Dan yang terakhir, sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila tersebut dapat berupa menghargai hasil karya teman, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, serta saling menghargai sesama teman. Itu yang bisa Pancasila, nilai Pancasila. Oke, semuanya sudah mengutarakan pendapatnya ya tadi teman-teman tentang bela negara dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kedaulatan negara kita sendiri. Sebenarnya jika suatu negara dan suatu bangsa memiliki masyarakat yang masih sadar tentang apa pentingnya bela negara dan bagaimana cara kita menerapkan ideologi di dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya kita bisa menerapkan dan menjaga kesatuan bangsa ini dari ideologi luar yang mungkin bertentangan dengan ideologi kita. Dan teman-teman juga di rumah bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Dari podcast kita tadi, kira-kira apa yang bisa diterapkan di rumah masing-masing dan bagaimana cara kita menjaga kedaulatan. Mungkin di sini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman semuanya atas pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.